Ketika mimpi menantang raksasa Asia terbuka lebar, Malaysia malah memilih mundur. Peter Kelamovsky, pelatih asal Australia, bersikeras keputusannya sudah tepat meski bikin fans Harimau Malaya kecewa berat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mundur dari CAF Nations Cup 2025? Kenapa ex-pengurus FEM sampai kesal dan menuding federasi diacak-akak? Dan benarkah timnas Malaysia mulai kalah mental dibanding rival ASEAN? Inilah Cek Fakta. Kami kupas tuntas drama, fakta, dan risiko di balik mundurnya Malaysia hanya di sini, fakta tanpa basa-basi. Peter Kelamovsky tak peduli fan Malaysia kecewa, malah bangga. Mundur dari CAF Nations Cup sesuai insting saya. Peter Kelamovsky kembali bersuara perihal keputusannya mundur dari turnamen tersebut. Ia mengaku hal itu diambil karena insting. Pelatih asal Australia itu merasa harus percaya dan yakin dengan membayangkannya sebagai seorang pelatih berpengalaman. Dan ia juga merasa, berkat instingnya itu, Malaysia telah membuat keputusan yang tepat dengan mundur dari CAF Nations. Saya harus mempercayai insting saya tentang apa yang terbaik bagi tim dan para pemain. Jadi dalam kasus ini, saya rasa kami telah membuat keputusan yang tepat, kata Peter Kelamovsky. Lebih lanjut, Kelamovsky tahu banyak penggemar Malaysia yang kecewa setelah Harimau Malaya tak jadi tampil. Ia pun mengamati perbedaan pendapat yang muncul, namun sekali lagi ia merasa keputusannya sudah benar. Saya tahu banyak penggemar kecewa karena kami tidak berpartisipasi di CAF dan memberi tantangan hebat, katanya lagi. Saya menghormati pendapat orang. Ada bagian dari diri saya yang juga kecewa karena kami tidak bisa melakukannya. Tapi itu tidak cocok untuk kami di tim nasional dan tidak cocok untuk para pemain yang berada dalam kondisi terbaik, tutupnya. Sebelumnya, Peter Kelamovsky menyebutkan penyebab mundur dari CAF Nations Cup karena para pemain naturalisasi tidak dapat setuju. Ia merasa Malaysia tidak dapat mendatangkan para pemain tersebut karena agenda yang dipanggil dengan jadwal klub masing-masing. Kami memiliki pemain yang bermain di liga top dunia seperti Spanyol, Argentina, Kolombia, dan Jepang. Untuk membawa mereka ke Tajikistan dalam waktu singkat serta memastikan mereka siap bertanding di level tinggi, rasanya tidak realistis. Ini adalah satu keputusan yang tepat dan strategis, kata Peter Kelamovsky. Sementara itu, FEM menyebut alasan mundur dari turnamen CAF karena adanya perubahan jadwal pertandingan dan logistik. Namun, klaim dari FEM segera dibantah CAF dan menyebut Malaysia sudah setuju dari awal serta telah mengonfirmasi keikutsertaannya. Setelah mundur dari CAF Nations Cup, Peter Kelamovsky mengaku Malaysia akan fokus pada pemusatan latihan. Pemusatan latihan yang digelar pada September mendatang, guna persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Asia ke 2027. Malaysia akan menghadapi Laos dan Nepal. Peluang lolos ke putaran final semakin terbuka lebar. Syaratnya, Malaysia harus mampu mempertahankan performa seperti saat mengalahkan Vietnam. Di tengah sorotan panas publik Malaysia, Peter Kelamovsky akhirnya buka suara. Bukannya meredam tensi, pelatih berusia 46 tahun itu justru mantap berdiri di atas keputusannya. Saya harus mempercayai insting saya tentang apa yang terbaik bagi tim dan para pemain. Jadi dalam kasus ini, saya rasa kami telah membuat keputusan yang tepat, tegas Peter dalam sesi wawancara terbaru. Pernyataan ini membuat fans Harimau Malaya makin terbelah. Sebagian menilai Peter keras kepala, tak mau mendengar suara pendukung yang ingin Malaysia unjuk gigi di panggung CAF Nations Cup. Namun, bagi Peter, semua keputusan diambil bukan untuk menyenangkan fans, melainkan demi target jangka panjang. Lolos ke Piala Asia ke 2027. Pernyataan Peter semakin kontras dengan nada kecewa yang datang dari mantan pengurus FEM, Datuk Zainal Fadzi. Zainal berulang kali menegaskan, federasi seharusnya punya sikap jelas. Mundur dari turnamen internasional berarti Malaysia melewatkan jam terbang penting untuk para pemain lokal dan naturalisasi. Menariknya, beberapa pakar sepak bola Malaysia mendukung Zainal. Mereka khawatir insting Peter betapapun berpengalaman tetap harus disimbangkan dengan arah strategis federasi. FEM ini organisasi nasional. Pelatih memang profesional, tapi tidak bisa kebijakan sepenting jadwal internasional bergantung 100% pada satu orang,
kata seorang analis sepak bola Malaysia di salah satu acara talk show olahraga lokal. Peter berdalih bahwa banyak pemain naturalisasi Malaysia tidak bisa hadir karena jadwal kompetisi di liga masing-masing. Ia mencontohkan beberapa pemain yang kini merumput di liga-liga elit dunia Spanyol, Argentina, Kolombia, dan Jepang. Baginya, memaksa pemain pulang kampung ke Tajikistan hanya untuk turnamen singkat tidak masuk akal. Untuk membawa mereka ke Tajikistan dalam waktu singkat serta memastikan mereka siap bertanding di level tinggi, rasanya tidak realistis. Masalahnya, para pengamat menilai alasan ini tidak sepenuhnya akurat. FAM sempat menyebutkan alasan mundur karena logistik dan perubahan jadwal. Namun pihak CAF membantah Malaysia, menurut mereka, sudah sepakat dan mengonfirmasi partisipasi sejak jauh hari. Publik pun menilai dalih Peter sekadar damage control untuk menutupi miskomunikasi internal di tubuh FAM. Di forum-forum fans Malaysia, panasnya perdebatan tak terbendung. Sebagian mendukung langkah Peter dengan dalih pragmatis, lebih baik energi disimpan untuk laga penting di kualifikasi Piala Asia. Namun tidak sedikit yang menyayangkan mental bertanding Malaysia yang dianggap takut kalah jika berhadapan dengan raksasa Asia Tengah. Insting, kalau instingnya bikin kita mundur, ya mental kita sampai kapan mau berkembang? Benar Peter simpan tenaga, tapi fans bayar tiket mau lihat tim kebanggaan lawan tim kuat. Kalau gagal lolos Piala Asia, Peter siap mundur gak? Sikap fans ini menunjukkan betapa rentannya posisi seorang pelatih asing di Malaysia. Jika target tidak tercapai, Peter bisa jadi kambing hitam di ujung perjalanan. Peter menegaskan Malaysia kini beralih fokus penuh ke pemusatan latihan September mendatang. Ini keputusan yang tepat dan strategis, katanya. Saya menghormati pendapat orang. Ada bagian dari diri saya yang juga kecewa karena kami tidak bisa melakukannya. Tapi itu tidak cocok untuk kami di tim nasional. Peter menekankan kemenangan atas Vietnam di laga sebelumnya membuktikan Malaysia punya potensi, asalkan pemain dalam kondisi puncak. Di ASEAN, Malaysia kini kian tertinggal dari Thailand, Vietnam, bahkan Indonesia. Vietnam rajin uji coba lawan tim Asia Barat. Indonesia rutin menantang tim top Asia dan Eropa dengan jadwal uji tanding padat. Thailand rajin mengasah jam terbang di Kings Cup dan turnamen Asia lainnya. Malaysia justru melepas kesempatan CAF dan menggantinya dengan laga uji coba melawan Singapura, tim yang secara peringkat FIFA hanya beda tipis. Para pakar menilai jika tren ini terus berlanjut, Malaysia hanya akan jadi jago kandang di ASEAN tanpa mental untuk bersaing lebih tinggi. Keputusan berpegang pada insting bisa jadi berujung manis jika Malaysia lolos Piala Asia ke 2027. Jika tidak, Peter harus siap menanggung risiko. Saat ini peluang Malaysia lolos masih terbuka lebar. Lawan di grup kualifikasi, Laos dan Nepal secara peringkat di bawah Malaysia. Namun di sepak bola, segalanya bisa terjadi. Fans jelas akan menagih janji jika tak sanggup bersaing di CAF. Setidaknya Harimau Malaya harus membuktikan diri di kualifikasi. Kontroversi CAF menelanjangi kelemahan FAM dalam komunikasi publik. Versi FAM soal logistik langsung dimentahkan CAF. Versi Peter pun menimbulkan persepsi. Siapa sebenarnya yang mengatur arah timnas? Kejadian ini bisa jadi pelajaran mahal. Federasi perlu lebih transparan dan tegas agar citra FAM tidak terkesan rapuh di mata publik dan media internasional. Beberapa analis mencoba membuat simulasi. Jika Malaysia tetap ikut CAF, skuad akan berhadapan dengan Iran atau Uzbekistan. Walau peluang menang kecil, minimal pemain bisa merasakan standar tempo permainan yang lebih cepat. Ketika turun ke kualifikasi Piala Asia, mental bertanding skuad jauh lebih siap. Kekalahan pun bisa jadi pelajaran, bukan bencana. Namun semua tinggal skenario. Kenyataannya, Peter memilih jalur konservatif, mundur, latihan lebih lama, lawan yang lebih mudah. Media Vietnam, Thailand, dan Indonesia diam-diam menyorot drama ini. Beberapa headline media Vietnam menulis Malaysia kurang berani. Malaysia menarik diri saat peluang menantang Iran terbuka lebar. Kontras dengan Vietnam yang justru memanfaatkan semua undangan uji coba di Asia Barat. Kutip salah satu media Vietnam, ini menunjukkan rival Malaysia justru memanfaatkan celah ini untuk menaikkan posisi mereka di kawasan.
Insting Peter kini dipertaruhkan. Jika strategi latihan intens membuahkan tiket Piala Asia, publik akan diam. Bahkan Peter bisa dianggap pahlawan. Namun jika gagal, sejarah akan mencatat keputusan mundur dari Cha Eva sebagai blunder yang mempermalukan FEM dan nama Peter bisa tercatat sebagai pelatih asing yang gagal memahami iklim sepak bola Malaysia. Begitulah drama panas Peter Kelamovsky dan FAM, mundur dari CAF Nations Cup dengan bangga, meski fans kecewa. Akankah insting Peter terbukti ampuh? Atau justru jadi senjata makan tuan? Kalau kamu jadi manajer timnas, kamu pilih jalan mana? Insting pelatih atau mimpi bertarung lawan tim kuat? Tulis di kolom komentar. Like dan share video ini kalau kamu suka bahas sepak bola Asia Tenggara. Sampai jumpa di konten Cek Fakta berikutnya. Salam fakta, salam sepak bola.